dilihat di video, kalau terus tadi dari keterangan adik-adik ini seperti yang mereka yang dendam atau yang ada masalah di sebelumnya, tapi ini nggak ada masalah, istilahnya langsung menggertak dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita investigasi kejadian penganiayaan yang di Cikalong Kulon atau yang di ruko pribadi di jalan lintas Jonggol ya. Di sini posisi korban dianiaya. Menurut dari kedua korban, yaitu si pelaku ini langsung menendang motor, lalu menendang kedua korban tanpa basa-basi, lalu setelah itu meminta rokok, tapi karena lagi keadaan puasa sedang ngebuburit nggak bisa ngasih rokok. Duduk berdua sama saudara saya sambil main HP gitu. Tiba-tiba ada 3 orang memakai satu motor menghampiri saya. Lalu dia menendang motor saya. Itu dia mengabarkan kepada pihak kami gitu, dan saya juga udah langsung mengabarkan ke orang tua korban gitu. Situ sebetulnya belum gitu, dan kita juga sih sekarang masih mempelajari seperti apa gitu, harus kita telusuri gitu agar jangan salah langkah lah gitu. Soalnya kan kita sudah sudah mengajukan ke pihak Babinsa untuk menuju ke ciri-ciri yang diberikan sama orang tersebut gitu. Oh, berarti ke orang tuanya si pelaku. oh, langsung ke orang tua. Iya. Hasilnya ya alhamdulillah di situ juga udah ada titik terang gitu, bahwa apa yang diceritain soal motor gitu ya, di situ ada motornya gitu ya. Nah setelah itu dari pihak kepolisian untuk membawa anak-anak ini berdua untuk. Oke, posisinya berarti di sini guys. Ini garasi katanya. Jadi bukan toko. Jadi anak itu duduknya di sini, berarti ditendang di sini posisinya. Nya di dianya. Kita ini aja sini posisinya. Selamat sore, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Subscribe, like, and comment. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa pakai masker. Oke guys, kita berada di Jalan Alternatif Cikalong Kulon Jonggol, toko manisan pribadi. Biasanya kalau hari-hari biasa di sini suka ada CFD atau Capri Day, karena bulan puasa Capri Day-nya libur. Oke. Di depan kita ada restoran ikan bakar Abah cabang 1. Dulu perasaan ada yang piramid-piramidnya di depan ini ya, tapi nggak ada. Oke, kita akan menelusuri jejak viral. Oke, berarti posisinya kamera ada di sebelah sini ya guys ya. Tragedi yang pilu terjadi di Cikalong Kulon, yaitu di Jalan Alternatif Cikalong Kulon Jonggol. Posisinya mungkin kamera ada di sini, dimana ada 3 orang. Oh berarti yang ini ya, yang ada tulisan 204 XTC, atau posisinya nanti kita lihat lagi video penganiayaan, posisi anaknya nanti di sebelah mana. Jadi ada penganiayaan atau pemalakan di sini, berarti posisinya kamera di sini. Jadi 2 orang anak dipalak dan ditendang dan ditendang kepalanya ya. Oke, kita telusuri saja jejak viral Cikalong Kulon. Kita cari korban dan kita gali informasinya dan
kita tanya saksi dan korban. Saksi kebetulan nggak ada di sini. Kita cari korban, habis dari korban kita langsung ke Polsek Cikalong Kulon. Oke, posisinya berarti di sini guys. Ini garasi katanya. Jadi bukan toko. Jadi anak itu duduknya di sini, berarti ditendang di sini posisinya. Nyak, di dia nyak. Kita ini aja sini posisinya. Oke, berarti anak duduk di sini berdua ya. Duduk berdua di sini. Yang ada tulisan EKTC-nya ini kan, bener kan? Nah, jadi kedengeran sih kepalanya jedak, berarti di kesini ini besi loh. Nah, jadi kepalanya didegungkan. Kamera, berarti lurus kameranya posisinya ada di sana. Nah, kalau posisi kamera ada dari sana, mungkin dari sela-sela sana atau dari warung sana ya. Warung kayaknya ya. Ini posisi lurusnya di sini kan? Ya. Sini, kamera berarti dari sini. Kita tidak bisa mencari keterangan dari saksi. Kita cari korbannya saja ke Jenet. Oke, untuk keluarga. Pertama anak-anak ini kan pulang ya setelah dari lokasi kejadian. Nah, itu kemudian tindakan dari Ya, semenjak saya tahu bahwa salah satu korban kedua korban gitu, ternyata itu keluarga saya gitu ya, saya menindaklanjuti langsung datang ke TKP beserta saudara saya ini. Dan di situ saya dapat informasi dari seorang warga. Ya, alhamdulillah di situ ada keterangan yang saya pegang gitu. Ya, setelah itu saya balik lagi ke rumah untuk bawa ini anak berdua untuk dibawa ke puskesmas gitu. Ya. Setelah di puskesmas saya beserta pihak RT sama Babinsa untuk menuju ke ciri-ciri yang diberikan sama orang tersebut gitu. Ke orang tuanya si pelaku. Iya. Hasilnya ya alhamdulillah di situ juga udah ada titik terang gitu bahwa apa yang diceritain soal motor gitu ya, di situ ada motornya gitu ya. Setelah itu dari pihak kepolisian untuk membawa anak-anak ini berdua untuk dimintai keterangannya di kantor polisi. Iya. Hari Minggu. Untuk saat ini kita masih menunggu ya kabar dari pihak petugas khususnya Kapolsek gitu untuk keterangan masalah tertangkapnya atau belum gitu si pelaku gitu. Dan kita sekarang keluarga korban masih menunggu. Dan untuk itu ya kami berharap agar secepatnya bisa tertangkap. Karena sudah ada titik terang atau istilahnya sudah ada naon teh istilahnya telah sudah diketahui posisi pelakunya orang mana gitu kan, terus berinisial bahkan keluarga si pelakunya juga, terus motornya juga sudah dibawa berarti ya ke Polsek berarti. Nah, posisi
harusnya bisa lebih cepat pihak kepolisian mengungkap kasus ini, karena tinggal nyari apa istilahnya jejak mereka itu perginya kemana, atau mungkin keluarga juga mungkin tahu atau menyembunyikan, atau nggak akan jauh, mungkin masih ada di wilayah Cikalong Kulon, karena sekarang istilahnya untuk masuk keluar kota itu susah karena akan diterapkan nanti tidak boleh mudik gitu ya, dan tidak mudah untuk masuk keluar kota sekarang. Nah, kumaha atunya dari pihak kepolisian. Nah, nanti akan saya tanyakan ke Polsek Cikalong Kulon juga, investigasi juga. Nah, nanti bagaimana penelusuran. Nah, tadi sempat dengar tentang jejak barang bukti handphone itu sudah mau mengantarkan ke kita, atau bagaimana itu, Pak? Itu Pak, udah ada informasi Pak, bahkan HP itu sudah dititipkan juga diantarin ke mantan istrinya. Ya, di mantan istrinya istri pelaku itu Pak, beralamat di Nangleng Pak, mantan istrinya itu. Nah, cuma istrinya itu gimana gitulah Pak ya, nggak menerima gitu. Titipan HP dari pelaku itu nggak diterima. Nah, apakah penitipan HP itu tujuan dari pelaku itu suruh mengembalikan ke korban atau gimana? Kalau masalah itu Pak, saya kurang paham gitu Pak ya. Kemungkinan juga mungkin ya. Kalau tujuannya udah viral, terus dia ketakutan. Oh, pangdikeunkeun lagi HP-na. Ya, mungkin Pak, soalnya di situ kan si pelaku itu masih tetangga adik saya Pak. Oh, tetangga adik saya Pak. Iya. Ya, dekat. Ya, rumahnya sekitar 20 meter lah Pak. Iya, dari tempat tinggal adik saya Pak. Posisi si pelaku juga masih di situ. Kalau itu kurang paham Pak. Udah bisa Pak statusnya. Ke mantan istri gitu. Kalau aslinya ke Wantiuk. Statusnya udah cerai. Oh gitu. Kebun Tiwu ke Nangleng berapa kilo? Sekitar 1 kilo. 1 kiloan. Berarti dekat juga ya. Nah, ya. Nah, Pak, Bapak kan melihat videonya yang di sosial media. Itu bagaimana perasaan Bapak, Pak? Saya sebagai orang tua Pak, ngenes saja gitu, minta ya diadili aja gitu. Minta diadili aja Pak, sesuai dengan ya gitu Pak, benar. Oke, sekarang minta keterangan dari keluarga kedua korban. Nah, sempat mendengar tentang barang bukti handphone yang istilahnya sama pelaku dititipkan ke salah satu keluarga pelaku untuk mungkin niatan pelaku istilahnya karena udah viral, HP-na bikinnya balikin gitunya, tapi tidak semudah itu, harus hanya mengembalikan handphone, tapi kan istilahnya udah ada penganiayaan. Nah, itu awal mulanya informasi dari mana tentang ada titipan handphone itu, Kang? Sebelumnya kan seperti ini Pak ya, kejadiannya. Jadi saya dapat kabar bahwa si istri tersangka itu kedatangan seseorang gitu, dan seseorang itu memang dititipkan sebuah handphone dari tersangka gitu. Dan memang kan tersangka ini ada 3 orang gitu. Nah, salah satu tersangka yang dipanggil Ento ini, dia menitipkan kepada seseorang yang bernama Wildan untuk diberikan ke istri tersangka gitu. Namun di situ istri tersangka gak mau menerima.
karena ya menolak karena memang dia juga tidak mau terbawa dalam hal kasus ini gitu. Nah setelah itu dia mengabarkan kepada pihak kami gitu, dan saya juga udah langsung mengabarkan ke orang tua korban gitu. Situ sih. Belum, sebetulnya belum gitu, dan kita juga sih sekarang masih mempelajari seperti apa gitu, harus kita telusuri gitu agar jangan salah langkah lah gitu. Soalnya kan kita sudah sudah mengajukan ke pihak petugas gitu dan melaporkan lah ibaratnya gitu. Takut salah langkah, takut dibilang main hakim sendiri atau seperti apa gitu. Cuman kemarin kita langsung kasih informasi itu ke pihak yang berwajib gitu, untuk mempermudah penangkapan gitu atau melacak gitu, seperti itu. Dari orang tua korban mana tuh lah bagus nih warnanya. Ini orang tua dari korban yang Andrian ya, yang masih di bawah umur berarti ya. Iya. Masih duduk di kelas ya. Saya yang ini. Oh iya, yang di bawah umur ya bapaknya. Nah itu bagaimana Pak? Sudah ada titik terang istilahnya, ada penelusuran, ada yang mau ngasih handphone. Nah, Bapak mendatangi ke tempat itu enggak yang mantan istrinya? Oh, itu kalau ke tempat mantan istrinya udah Pak. Nah, cuma kalau ke tempat yang dititipin HP belum Pak. Gitu. Nah itu menggali informasinya dari mantan istrinya, apakah pelaku itu yang mantan istrinya itu sebagai apa? Pernah atau hanya yang mengintai-ngintainya itu? Ya, eksekutornya itu Pak. Iya. Yang nendang-nendang itu berarti? Iya. Yang mantan istrinya itu ada pelaku. Setelah itu keberadaan barang bukti sekarang posisinya ada di Keterangan ada di itu. Kalau menurut keterangan dari mantan istrinya, ya ada bernama Wildan Pak. Oh, di Wildan. Kebon Tiu. Berarti Wildan itu masih temannya dari para pelaku. Ya mungkin teman, ya mungkin sekedar kenal gitu Pak. Oke, nanti kita telusuri juga apakah dari pihak kepolisian sudah menelusuri ke sana. Ini karena barang bukti utama istilahnya yang handphone, uang itu adalah barang bukti utama. Yang kedua baru kendaraan atau motor yang digunakan oleh para pelaku. Nah bagaimana istilahnya keinginan harapan orang tua untuk Ya kalau pihak saya Pak mintanya hukum seadil-adilnya Pak yang berlaku di Indonesia Pak, agar cepat tertangkap Pak, minta segera diatasi lah. Terdengar katanya sering terjadi, sering ya. Nah berarti bisa jadi pelakunya masih itu juga ya, kemungkinan itu karena kalau dilihat dari itu memang dia berani banget gitu ya, berani sekali dengan melakukan yang istilahnya kejam. Itu istilahnya tidak ada negosiasi apapun juga, langsung nendang, terus sudah nendang dikasih uang, nendang lagi, udah itu. Nah itu jadi istilahnya kayak yang nendangin maling ya. Pada posisinya sebagai korban. Nah itu mungkin dia istilahnya di ini dengan minuman keras atau mungkin obat-obatan, jadi ini seperti yang begitulah. Apakah dari orang tua pelaku apakah ada istilahnya datang atau permintaan maaf atau ada komunikasi dari orang? Belum ada itikat baik meminta maaf atau seperti apa gitu, dan kita pun juga ya sebetulnya mengharapkan itu, tapi kalau misalkan memang tidak ada ya nggak apa-apa gitu.
karena kita juga sudah melaporkan ke pihak yang berwajib dan diurus gitu. Polsek Cikalong Kulon mudah-mudahan cepat istilahnya menuntaskan atau langsung menangkap para pelakunya. Kemungkinan pelakunya tidak akan jauh dari kota Cikalong atau Cianjur gitu, istilahnya masih di wilayah Cianjur gitu. Kalaupun Polsek Cikalong tidak bertindak, biasanya Polres Cianjur juga harus ikut campur dalam hal ini karena udah jadi isu nasional, sudah banyak ditayangkan di TV-TV nasional, ini udah jadi isu nasional, biasanya tembus juga sampai ke Polda Jabar juga. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya untuk kita semua, untuk anak-anak kita, istilahnya ya jangan waspada, terus anak-anak juga karena ini dari istilahnya ya dari gara-gara anak COVID gitu, jadi anak-anak tidak sekolah, anak-anak akhirnya keluyuran kemana-mana cari kerja susah. Nah itulah mudah-mudahan cepat diatasi ya. Terima kasih untuk keluarga korban dan korban. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun menghampiri saya, lalu menendang kepala saya tanpa basa-basi. Iya, cuma minta uang gitu. Terus saya kasih biasa adanya 35. Berarti sesudah mereka pulang, kalian juga pulang? Pulang langsung pulang ke rumah ya. Nah, oke, kita tanyakan ke dua orang korban. Oke, jangan trauma ya, jangan dibayang-bayang lagi kejadian tersebut. Kita ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan aparat kepolisian istilahnya cepat menindaklanjuti karena ini kriminal yang istilahnya kejahatan yang sangat istilahnya perampasan, penganiayaan juga, terus ada anak di bawah umur juga, itu bisa 3 pasal sebenarnya. Ada anak di bawah umur. Nah itu kira-kira usia para pelaku itu usia sekitar berapa? Sekitaran 22 tahun. Yang eksekutornya itu 22 tahunan. Nah kalau yang temennya lagi remaja atau masih seumuran, masih kecil-kecil gitu, seumuran kamu atau? Saya oh udah gede-gede juga ya. Kalian nggak kenal sama pelaku-pelaku ini? Enggak ya. Berarti nggak ada istilahnya, nggak ada masalah apa-apa. Terus istilahnya kalau dilihat di video, kalau terus tadi dari keterangan adik-adik ini seperti yang mereka yang dendam atau yang ada masalah di sebelumnya, tapi ini nggak ada masalah, istilahnya langsung menggertak dengan istilahnya tindakan baru ancaman atau pemalakan. Oke, mudah-mudahan kasus ini cepat diselesaikan oleh sektor Cikalong Kulon. Kalau tidak sektor Cikalong Kulon, mungkin nanti bisa naik ke Polres Cianjur atau Polda Jabar. Oke, atur nuhun. Awalnya sih saya lagi duduk berdua sama saudara saya sambil main HP gitu. Tiba-tiba ada 3 orang memakai 1 motor menghampiri saya. Lalu dia menendang motor saya. Belum turun. Iya. Menendang motor saya. Kiri. Iya. Habis turun menghampiri saya, lalu menendang kepala saya tanpa basa-basi. Iya. Terus menendang saudara saya. Iya. Gak ngomong apa-apa.
terus kita rokok dulu ya, enggak kan puasa saya. Puasa ya. Sekitaran jam 5:30. Menendang saudara saya, dia minta uang. Minta uangnya nggak ngomong minta uang berapanya, nggak ngomong. Iya cuma minta uang gitu. Terus saya kasih ya seadanya 35. Sedang ini enggak ya biar bawang langsung nendang saya lagi balik sampai saya jatuh. Pas saya tuh HP saya jatuh, terus diambil HP saya. Enggak langsung pergi. Satu orang tuh kayaknya pegang di balik bajunya, kayak pegang gitu. Iya. Nah. Ya. Ya. Ke arah pom bensin, ke lebih bungur. Oke, yang Polsek Cikalong. Nah, mudah-mudahan nanti juga tembus ke Polres Cianjur karena ini udah istilahnya isu nasional. Biasanya isu nasional itu nyampe ke Polres, bahkan nyampe ke Polda. Nah, mudah-mudahan di tingkat bawahnya Polsek Cikalong lebih cepat menuntaskan kasus ini karena kasus ini udah nyampe di nasional gitu ya guys ya. Karena pemberitaannya sudah dimuat di TV-TV nasional ya. Semua sudah menayangkan berita ini ya. Oke, mudah-mudahan tuntutan dari keluarga istilahnya dituntut dengan hukum yang berlaku seadil-adilnya. Terus mungkin dari pihak keluarga pelaku ya ada istilahnya ada naon artinya istilah nama ada keringanan atau apa nanti ya. Bagusnya kalau pelaku orang tua pelaku sudah mengetahui bahwa korbannya ya setidaknya posisi dia kalau dia menjadi seorang orang tua korban gitu ya, melihat si korbannya dianiaya seperti itu sebagaikan maling gitu padahal dia nodong gitu ya. Nah, harusnya orang tua dari keluarga korban keluarga pelaku datang ke keluarga korban ya permintaan maaf atau untuk biaya ke rumah sakitnya untuk apa-apanya. Oke guys, itulah investigasi atau podcast atau wawancara dengan
kedua korban dan orang tua dari kedua korban. Mudah-mudahan Polsek Cikalong Kulon. Nah, Polsek Cikalong Kulon nanti saya juga akan datang juga ke Polsek Cikalong Kulon untuk menanyakan bagaimana kelanjutan kasus ini. Wassalam. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen, and di share channel YouTube Kang Firman Hidayat. Investigasi. Atur nuhun. Jangan lupa subscribe YouTube Kang Firman Hidayat. Jangan lupa pakai masker. Selamat sore, jangan lupa ya di subscribe channel YouTube-nya Kang Firman Hidayat. Subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa subscribe channelnya Kang Firman Hidayat. Naura HM. Naura HM.